Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua hari ini? Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang HTML. Mulai dari struktur dokumen, tag dasar, hingga bagaimana kalian membuat browsernya. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan dibuka untuk VS Code-nya. Baik anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik mampu menerapkan format teks dalam skrip HTML. Ya, selanjutnya silakan kalian mempersiapkan diri dan peralatan untuk mengikuti kegiatan praktik menerapkan format teks dalam skrip HTML. HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat struktur halaman website agar dapat ditampilkan pada web browser. Jadi, dapat dianalogikan sebagai pondasi awal dalam menyusun kerangka halaman web secara terstruktur sebelum membahas terkait tampilan desain dan sisi fungsional. Sejarah HTML pertama kali dibuat oleh Tim Berners-Lee yang merupakan fisikawan di lembaga penelitian CERN Swiss. Berners-Lee mempunyai ide dan pemikiran mengenai sistem hypertext berbasis internet. Sekitar tahun 1991, tim merilis versi pertama yang di dalamnya terdalam sekitar 18 tag. Untuk sekarang, HTML mengalami beberapa pengembangan dari sisi fitur serta informasi yang disajikan, hingga versi terbaru, yaitu HTML5. Setiap tahunnya, bahasa ini mempunyai tingkat popularitas yang cukup tinggi, sehingga dijadikan sebagai web standar resmi di dunia pemrograman. Ini adalah struktur HTML. Dokumen dimulai dari detail HTML, lalu dibungkus dengan tag HTML. Di dalamnya ada dua bagian utama, head dan body. Bagian head berisi informasi untuk browser, seperti judul halaman yang ditulis oleh tag title. Sementara bagian body berisi semua konten yang terlihat oleh pengguna, seperti teks, gambar, dan elemen lainnya. Dengan memahami dua bagian ini, kita bisa membuat halaman web yang terstruktur dan rapi. Dalam HTML, setiap instruksi dituliskan menggunakan tag. Tag berfungsi sebagai perintah yang menentukan bagaimana elemen tampil di halaman web. Penulisan tag tidak bersifat case sensitif, sehingga penggunaan huruf besar atau kecil tidak mempengaruhi fungsinya. Format dasar penulisan tag adalah elemen atribut sama dengan value. Pada bagian ini, kita mempelajari elemen dasar HTML, yaitu heading. Heading digunakan untuk membuat judul atau subjudul pada halaman web. HTML menyediakan 6 tingkat heading, mulai dari H1 hingga H6. Semakin besar nomor heading, maka semakin kecil ukuran huruf yang ditampilkan. Secara default, heading ditampilkan rata kiri. Jika kita ingin mengubah perataannya, kita dapat menambahkan atribut length dengan nilai center atau right. Berikut ini adalah contoh penggunaan heading di dalam HTML. Kode HTML pada slide menunjukkan bagaimana tag H1 sampai H6 digunakan untuk menampilkan judul dengan ukuran berbeda-beda. Setiap heading juga dapat diatur perataannya dengan atribut length seperti rata tengah, rata kanan, maupun rata kiri. Pada HTML, tag font digunakan untuk mengatur tampilan teks secara langsung. Tag ini memiliki 3 atribut utama. Atribut color digunakan untuk memberi warna pada tulisan, baik dengan nama warna maupun kode heksadesimal. Atribut face berfungsi menentukan jenis font, seperti Arial atau Times New Roman. Sementara itu, atribut size digunakan untuk mengatur besar kecilnya teks dengan nilai antara 1 sampai 7. Meskipun saat ini CSS lebih disarankan, memahami tag font tetap penting sebagai dasar pemformatan teks dalam HTML.
HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa penanda yang digunakan untuk membangun tampilan sebuah web. Setiap halaman web yang kita buka di internet pada dasarnya tersusun dari kode-kode HTML. Sekarang, mari kita lihat salah satu contoh struktur dasar HTML berikut ini. Bagian paling luar terdapat tag HTML dan /HTML. Kedua tag ini menandai bahwa semua kode yang berada di dalamnya adalah dokumen HTML. Kalau tidak menggunakan tag ini, maka browser tidak akan mengenali isi file sebagai halaman web. Selanjutnya, ada bagian head. Bagian ini berisi informasi tentang halaman web seperti metadata, link style sheet, dan termasuk tag title. Nah, tag title inilah yang menentukan nama tab saat website dibuka di browser. Pada contoh tadi, tertulis untitled document, dan teks itulah yang akan muncul sebagai nama tab website. Selanjutnya, ada bagian head. Bagian ini berisi informasi tentang halaman web seperti metadata, link style sheet, dan termasuk tag title. Nah, tag title inilah yang menentukan nama tab saat website dibuka di browser. Pada contoh tadi, tertulis untitled document, dan teks itulah yang akan muncul sebagai nama tab website. Berikutnya, ada bagian yang paling sering kita gunakan, yaitu body. Semua konten yang terlihat oleh pengguna, seperti teks, gambar, tabel, tombol, hingga video, semuanya ditulis dalam tag ini. Jadi, bisa dibilang, body adalah tempat kita membangun tampilan web secara langsung. Tips coding. Ada satu tips penting untuk pemula. Setiap kali menulis tag pembuka, misalnya HTML, head, atau body, biasakan untuk langsung menulis tag penutupnya. Tujuannya, supaya kita tidak lupa dan struktur kode tetap rapi. Itulah penjelasan singkat mengenai struktur dasar HTML. Dengan memahami kerangka utama ini, nantinya kita bisa memulai menambahkan elemen-elemen HTML lain untuk membangun halaman web yang menarik. Ya, baik anak-anak, untuk pembelajaran kali ini anak-anak sudah tahu apa itu HTML dan struktur dasarnya. Sudah ya? Oke, jadi HTML itu apa sebenarnya? Dari hasil pembelajaran tadi. Ya, jadi untuk menentukan bagaimana tampilan web itu menjadi lebih menarik atau lebih baik. Untuk menutup pembelajaran kali ini kita bersama-sama membaca hamdalah. Oke, terima kasih. Bapak tutup pembelajaran kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.